Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa pada Materi Pencemaran Lingkungan. Saya melakukan penelitian di kelas 10 MIA, SMA Negeri 1 Cibinong, Cianjur Selatan. Hal pertama yang akan saya jelaskan adalah pendahuluan. Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana untuk mengukur proses pembelajaran ini digunakan hasil belajar. Di dalam hasil belajar terdapat aspek-aspek pendukung hasil belajar ini, salah satunya adalah aspek kemampuan berpikir kritis. Dengan berpikir kritis, siswa dapat lebih meneliti dan menelaah persoalan yang didapatkan sehingga mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Melihat dari fenomena yang ada, materi pencemaran lingkungan dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini. Karena dengan berbagai macam permasalahan lingkungan yang ada, siswa didorong dapat menggunakan kemampuan berpikir kritisnya dalam menyelesaikan persoalan yang ada dalam materi pencemaran lingkungan. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang dirumuskan adalah bagaimana korelasi antara kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan. Dengan tujuan penelitian yaitu menjelaskan korelasi antara kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, penelitian korelasional menggunakan analisis koefisien korelasi dan analisis regresi. Pada penelitian ini menggunakan desain penelitian variabel X dan variabel Y. Variabel X yaitu adalah kemampuan berpikir kritis dan variabel Y hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan populasi siswa kelas 10 MIA di SMA Negeri 1 Cibinong, Cianjur Selatan. Dan untuk pengambilan sampelnya itu menggunakan sampel jenuh dari populasi dikarenakan jumlah populasi yang sedikit, yaitu total 43 siswa dari 2 kelas. Sampel jenuh pada penelitian ini yaitu 80% dari total siswa, tepatnya 35 orang siswa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes kemampuan berpikir kritis, sedangkan untuk hasil belajarnya menggunakan nilai yang telah disajikan oleh guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Cibinong, Cianjur Selatan. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama, data yang diperoleh adalah nilai kemampuan berpikir kritis siswa dan hasil belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan. Rata-rata nilai berpikir kritis siswa itu adalah 63 dan untuk hasil belajar 82. Rentangnya untuk berpikir kritis 70 dan hasil belajar 11, sedangkan untuk standar efisiensinya untuk berpikir kritis 352,28 dan untuk hasil belajar 457,88. Selanjutnya untuk hasil uji normalitas, diketahui bahwa salah satu variabel yaitu variabel Y merupakan variabel yang berdistribusi tidak normal. Setelah itu untuk analisis persamaan regresi diperoleh nilai A 74,38 dan nilai B 0,12. Persamaan regresi linearnya berupa Y sama dengan 74,38 plus 0,12 kali, di mana yang ini berarti setiap perubahan pada variabel Y sebanding dengan 0,12 kali perubahan pada variabel X. Selanjutnya untuk nilai F hitung didapatkan negatif 9 lebih kecil dari F tabel yaitu 4,12. Di sini dapat diinterpretasikan bahwa kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar siswa atau variabel X terhadap variabel Y itu beregresi linear. Selanjutnya untuk menguji koefisien korelasi menggunakan rumus Rank-Spearman, karena salah satu data yang didapatkan yaitu data yang berdistribusi tidak normal. Kemudian didapatkan hasil nilai koefisien korelasi sebesar 0,61. Berdasarkan nilai yang didapatkan dapat diinterpretasikan bahwa hubungan antara berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan tergolong pada kategori yang cukup karena harga tersebut berada pada interval 0,61 sampai 0,80. Yang selanjutnya adalah taraf signifikan. Taraf signifikan itu mendapatkan nilai
4,39. Dengan ini dinyatakan bahwa terdapat korelasi atau hubungan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir adalah kadar pengaruh variabel X terhadap variabel Y, atau kadar pengaruh berpikir kritis terhadap hasil belajar siswa, dan mendapatkan hasil 35%, di mana berpikir kritis mempunyai pengaruh sebesar 35% terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Dan dengan kata lain, 65% 65% dari hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Berdasarkan apa yang telah disampaikan, dapat diketahui bahwa kemampuan berpikir kritis siswa memberikan pengaruh yang baik sebesar 35% atau hampir 1/3 terhadap hasil belajar siswa. Selain pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar, didapatkan juga hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan. Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu faktor internal, faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar siswa. Dari faktor internal untuk pencapaian hasil belajar siswa, ada faktor dari psikologis dan faktor fisiologis, di mana faktor psikologisnya itu salah satunya kemampuan berpikir kritis siswa, motivasi belajar, dan lain-lain. Di mana faktor fisiologinya adalah kesehatan jasmani, kesehatan pendengaran, kesehatan penglihatan, dan indera-indera lain dalam proses pembelajaran sehingga menghasilkan hasil belajar. Kesimpulan pada presentasi ini adalah kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan terdapat hubungan yang positif dan signifikan, dan terdapat pengaruh kemampuan berpikir kritis kepada hasil belajar siswa sebesar 35%, dan 65%-nya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti faktor internal dan faktor eksternal lainnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.